Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Prambanan Mini Trail. Oke, di depan Anda sekarang sudah ada satu unit mini trail. Ya, satu unit mini trail. Kita bukan mau bahas unitnya, tapi saya ingin sedikit bercerita tentang mesinnya. Mesin motor ini mungkin ada sedikit yang aneh karena kenapa kok handle gasnya menggantung ya, itu kok kabel gasnya berantakan, kok kabel pengapiannya semrawut ya. Oke, sebenarnya ini adalah kerjaan. Ini ada salah seorang konsumen datang ke toko. Rumahnya cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan dari toko. Datang ke sini membawa satu gelondong mesin tarik. Intinya mesin itu mati lama di gudang dan dibawa ke sini minta dihidupkan. Oke, setelah kontrol semua, saya cek dari karburator terjadi bocor di karbu, maksudnya jarum skepnya tidak menutup rapat. Itu analisis pertama waktu mesin ini dibawa ke sini. Yang kedua, pengapiannya mati padahal businya baru. Ternyata pengapiannya hilang karena koilnya yang mati. Dan yang ketiga adalah ternyata banyak terjadi kebocoran ya, bocor di perpak manifold karbu, itu juga di silindernya juga terjadi goresan yang cukup dalam sehingga mengakibatkan kompresi bocor. Oke, setelah saya cek, saya lihat semua dan saya laporkan ke yang punya motor, Om Alvino. Halo Om. Iya. Om Alvino ini dari Delingo, Bantul ya. Ini cukup jauh, lumayan 1 jam dari sini. Intinya saya konsultasi sama pemilik bahwa motornya atau mesinnya ini sudah maaf. Oke, sama Om Alvino saya sudah melaporkan hasil dari analisanya, yaitu yang pertama adalah satu, karbunya banjir, yaitu dengan dinaikkan jarumnya itu masalah karbu selesai. Kemudian manifoldnya itu bocor karena bahan manifoldnya yang lama ini masih dari bahan plastik, dan ini sekarang sudah saya ganti yang bahan besi babet seperti ini yang lebih tahan panas. Ketika mesin ini nyala, maka di area mesin ini terjadi panas, dan kalau bahan plastik lama-kelamaan dia pasti akan kalah lah. Makanya saya ganti pakai yang bahan aluminium babet gini, seperti ini. Oke, kemudian kita pindah di pengapian. Nah, ini kita sambung dulu ala kadarnya.
nanti kita coba tes hidup. Ini coilnya saya ganti baru karena coilnya yang lama mati. Saya pikir hanya sekedar putus kabel dalam sini, putus dalam di area kabel businya, ternyata enggak. Saya ganti kabel businya juga tetap sama aja, nggak keluar apinya. Akhirnya saya ganti coilnya, keluar api. Kalau businya sendiri ini masih bawaan mesin, karena businya dibawa ke sini juga businya keadaan baru. Jadi businya masih bisa dipakai ya. Dibawa ke sini businya keadaan baru dan normal. Nah, biasanya ada businya baru Mas, tapi kok nggak nyala ya. Busi baru belum tentu normal ya teman-teman. Jangan tertipu sama fisik ya. Tapi kita lihat pada kenyataannya, apakah si busi ini mampu mengeluarkan api, asalkan catatannya koilnya normal itu. Kemudian blok silindernya ini juga diganti, karena yang lama atau yang bawaan mesinnya ini sendiri bloknya ada baret yang cukup dalam, yang mengakibatkan kompresinya loss, jadi mesinnya gagal bekerja atau gagal menyala ya. Itu ini saya ganti, enggak baru sih, second, tapi masih oke, masih bagus. Kemudian karena lepas kop ini saya sekalian belah rengkesnya, dan ternyata di dalam kotor sekali, karena ternyata perpaknya juga sebelum saya kerjakan perpaknya sudah diganti, dan ternyata rontokan perpaknya itu ada di dalam rengkes tengah ini. Jadi sekalian saya buka, saya bersihkan, perpaknya saya ganti baru lagi, termasuk laker krok as sama seal krok asnya saya juga ganti baru. Nanti sekalian saya, ketika mesin ini nanti diambil, nanti sekalian saya bawakan komponennya yang rusak-rusak itu sebagai bukti. Oke. Terus sebenarnya masih ada satu lagi kendalanya, yaitu ini pulstarnya ini punya saya, karena pulstar bawaan mesin ini pernya yang di dalam sini sudah agak rompal, jadi sesekali masih bisa dipakai, sesekali agak ngelos gitu, kadang nyantol lagi, kadang ngelos lagi. Ini akhirnya saya putuskan untuk untuk menguji mesin ini, untuk tes hidup mesin ini, saya pakai dulu yang punya saya pribadi. Nanti pulstarnya ini misal mau penggantian spare part, nanti kita konsultasi ke pemiliknya dulu, karena pesan pemiliknya, Mas tolong diperbaiki, tapi tolong budgetnya agak ditekan gitu. Teman-teman pasti paham lah, saya juga paham, dan saya juga memahami kondisi konsumennya. Oke, seperti itu teman-teman, ini sedikit cerita saja. Sekarang kita coba tes hidup, kita tes nyalakan mesinnya ini. Oh ya, ini kok ada, ini apa ini ya, ini adalah ya ini kabel gas bawaan motornya ini. Kalau yang kabel gasnya yang kepasang ini juga bawaan dari mesin ini loh. Terus mesinnya motor ini mana? Mesinnya motor ini tuh, mesinnya ini saya lepas dulu karena dibawa ke sini. Ini mesinnya cuman mesin gelondongan. Saya enak nyobanya kalau mesinnya naik ke rangka, jadi lebih enak aja gitu.
Oke, sekarang kita tes nyala. Oke. Oke teman-teman, tadi sudah dites nyala. Kenapa kok roda belakangnya tidak berputar? Karena ini, karena rantainya nggak saya sambung di gearnya itu. Nah, gearnya itu nggak ada rantainya saya lepas ini. Nah, ini yang penting ini sudah nyala normal dan alhamdulillah. Oh, ini masih ada kendala bensinnya netes, nanti kita perbaiki, kita tutup dulu kerannya. Oke, ini alhamdulillah udah nyala, ada masalah sedikit bensinnya netes. Nanti diperbaiki lagi. Untuk Om Alvino ya, ini kok kabel gasnya saya nggak pakai motor, tapi kabel bawaannya ini pakai kabel gas bawaan mesinnya, biar nanti di sananya dipasang udah enak, tinggal pasang, tinggal naik rangka, tinggal pasang, tinggal tarik, jreng, sudah beres. Karena kalau misalnya nanti serah terima kok masih ada kendala terus dibawa ke sini lagi kan kasihan konsumennya ya. Kasihan konsumennya, jaraknya juga lumayan 1 jam dari toko kurang lebih. Jadi ini mesin kita bikin fix, semuanya bikin fix dulu, perfect, oke, nggak ada kendala. Harapannya nanti setelah dipasang sama konsumennya, tinggal naik rangka, tinggal isi bensin, dipakai, udah nggak ada trouble lagi. Oke, sekian dulu dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sukses selalu buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.